wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Ada saja perilaku orang-orang yang senang bikin gaduh negara ini. Belum kita selesai dengan ijazah Pak Jokowi, kemudian demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat beberapa hari terakhir. Kini bikin geleng-geleng. Ada sesosok orang yang bernama Bapak Suban Palan, ya, kakek Suban Palan, menggugat ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka di PT UN, dan gugatannya itu untuk gugatannya itu bukan main-main, ya, 125 triliun. Waduh, Bapak. Tanpa lama-lama, kita saksikan videonya. Tanya dulu. Nah, klasifikasinya kan perbuatan melawan hukum. Spesifiknya apa yang dianggap perbuatan melawan hukum? Jadi gini, kita berangkat dari negara hukum. Maka semua penyelenggaraan negara harus diatur oleh hukum. Apa yang tidak sesuainya? Ya, yang tidak sesuai karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA alias SMA atau sederajat. Nah, wakil alias sederajat. Padahal dia udah bilang sendiri alias sederajat. Jadi Mas Gibran kan lulusan Singapura, ya, kalau nggak salah. Jadi dia udah bilang tadi kan sederajat. Nah, coba kita lihat lagi. Wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Ijazah SLTA nggak punya. Kalau di KPU apa tertulisnya waktu yang di KPU calonkan kalau presiden? Di KPU hanya tertulis SMA-nya 2 kali malahan, yaitu diselenggarakan di Singapura sama Australia. Yang di Australia itu yang disetarakan sama SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura, yang Australia UTS in Sydney. Kalau dari hasil penelusuran Pak Supan dan kawan-kawan itu tidak setara SMA? Gini, meskipun setara, tapi undang-undang tidak memberikan amanat itu. Amanatnya hanya tamat minimum riwayat pendidikannya SLTA atau SMA alias sederajat. Hanya itu. Saya tanya ke Bung David, ini dipersoalkan soal pendidikannya dianggap tidak memenuhi syarat SMA atau sederajat. Ya, jadi gini, Mbak. Ini kan kita sudah melangkah 10 langkah, terus kemudian kita mau menarik langkah lagi, undur, ya. Ini namanya mencari jarum dalam jerami, ya. Artinya sesuatu tindakan yang sia-sia, yang begitu berat. Karena itu benar itu. Kayak mencari jarum dalam jerami. Tindakan yang berat namun sia-sia. Pas ini. Gini, ini kita mencoba membangun sebuah kekisruan dialektika yang tidak konstruktif. Karena pertama, Mas Gibran ini tamat, justru tadi sudah disampaikan oleh Mas Suban sendiri kan, tamat di 2 tempat malah, dan tempat itu adalah tempat berkelas di Orchid Park Secondary di Singapura dan di Australia. Itu setara, ya, setara. Bahkan kalau kita mau menyetarakan dalam sisi kualitas, ya bisa dipersandingkan lah kualitasnya seperti apa dengan misalnya SMA kita di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, Mas Gibran ini adalah mantan wali kota, di mana persyaratan administrasi ketika maju di pilkada wali kota, lalu kemudian maju ke pilpres lagi sebagai wapres, itu kemudian mengalami lagi satu proses di KPU, ya. Jadi 2 kali proses itu. Rasa-rasanya kita ingin mendelegitimasi
lembaga-lembaga sekaliber KPUD dan KPU Pusat, jika ini dipersoalkan kembali, bahkan keputusan MK itu sudah memperkuat semuanya. Jadi memang nggak ada dasar, nggak ada legitimasi konstitusi, nggak ada legitimasi hukum, nggak ada legitimasi sosial, dan nggak ada legitimasi politiknya untuk mempersoalkan itu sebenarnya. Jadi dianggap gugatannya itu tidak berdasar kalau kata Bung David, Pak Subhan. Gini, Dasar dari sisi konstitusi, dari sisi undang-undang, dari sisi politik maupun Ya, Bung David, sosial. saya kasih ke Pak Subhan. Dianggap Bung David tadi katanya nggak gini. berdasar. Makanya konsepsi perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan yang telah dilakukan. Kalau sebelum dilakukan kita nggak tahu itu. Nah, konsepnya perbuatan melawan Bingung nggak? Hostnya juga kayaknya bingung ya. Oke, kita dengarkan kakek kita ya. hukum, ya itu tadi setelah perbuatan dilakukan. Nah, kalau misalnya gugatan perdata itu kan misalnya tadi kata Pak Subhan dan kawan-kawan itu tidak setara dengan SMA. Misalnya saat dibawa ke pengadilan sudah adakah bukti-bukti untuk menyandingkan itu? Gini, kalau tadi Pak David ya Pak David. berbicara tentang penyetaraan. Penyetaraan itu oleh siapa? Apakah KPU punya kewenangan untuk itu? Nggak punya, di undang-undang nggak ada itu. Yang ada hanya tamat SMA, alia, atau yang sederajat. Nah, itu dia yang ngomong kan? Sederajat. Ini, aduh. Bahlil. Apa? Bahlul apa namanya? Bahlul. Artinya apa tuh? Pendidikan STA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Itu SMA-nya. Berarti kalau untuk pejabat yang sekolah di luar Indonesia nggak bisa dong daftar atau gimana? Apaan ya? Kalau persyaratannya nggak cukup nggak bisa. Ini persyaratannya SMA. Dia nggak ada ijazahnya nggak. coba lihat wajah hostnya. Lirikan matanya nih gini. Jadi kalau orang yang sekolah katakanlah di luar negeri, berarti kan nggak bisa ya. Ini gimana ya? Saya itu kan bukan orang berpendidikan tinggi gitu kan. Ini saya cek tadi biografi Bapak Subhan Palal ini. Beliau ini kan punya firma hukum kalau nggak salah. Terus beliau ini lulusan Universitas Indonesia. Dan sarjana hukum. Seharusnya kan tahu ya. Saya aja dengarnya, padahal saya kan bukan lulusan sarjana hukum, tapi logikanya itu loh, aduh. Kayak nggak. Ya udah. Dengarkan aja lagi ya. Nggak ada SMA-nya. Oh, ijazah SMA yang dipertanyakan. Bukan dipertanyakan oleh KPU, dibilang nggak ada. Oke, Bung David. Diumuman nggak ada. Bung David nggak ada ijazahnya. Ini masalah ijazah lagi. Ijazah SMA-nya nggak ada. Di KPU nggak ada. Bung David. Nah, itu jadi gini ya. Di KPU itu ada mekanisme mereka. Ada mekanisme di dalam pemenuhan syarat administrasi dan syarat undang-undang, baik di ketika proses pilkada ya di KPUD Solo, Surakarta, itu sudah melewati tahap itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi jangkauannya di KPU Pusat ketika Cawapres kemarin itu dilakukan hal yang tentu lebih saringannya lebih ketat lagi, baik dari sisi undang-undang ya, dari sisi administratif, termasuk tadi itu bahwa sederajat ya, bahasa hukumnya itu sederajat. Nah ini. Nah sederajat ini Sederajat, kan dia yang bilang. di situ nggak bunyi bahwa itu khusus lulusan Indonesia. Coba Pak, di mana Pak Subhan temukan itu bahwa khusus
lulus di dalam negeri atau pendidikan di Indonesia, kan nggak bunyi itu. Jadi prinsip hukum selama nggak ada bunyi itu maka nggak ada pelanggaran, Pak. Dan Betul. ini kembali lagi ya, kita membuat kekisruhan lagi seolah-olah ini ada pelanggaran hukum ya. Kita mengabaikan mendelegitimasi tugas dan fungsi KPUD. Kemudian sekian puluh juta rakyat Indonesia, rakyat Solo yang sudah memilih Mas Gibran di Solo, rakyat Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran di Indonesia itu dengan kemenangan 50% lebih ya, 56% itu kita mencoba mengabaikan itu. Ini hal-hal yang dicari-cari, kemudian kita mencoba membangun sebuah kekisruhan politik ya. Kalau ini terus digoreng kepada hal-hal yang tidak konstruktif bagi bangsa ini. Bangsa ini coba maju lebih jauh lagi untuk bagaimana meraih Indonesia Emas dengan segala macam Jadi perjuangan. kita ada buktinya. Apa bukti yang dipunya oleh Pak Subhan? Coba Iya. dokumennya. Ini saya bacakan coba. video. Coba. Bunyi Ya, monggo. pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 169 huruf R, junto pasal 13 Peraturan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 huruf R juga. Bunyinya begini nih. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Nah, itu sederajat. Ini, tuh. Aduh. Bapak ini loh, aduh, bikin geleng-geleng. Bukan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. sangat definitif. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan dijawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu, Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ini bukan Jangan menerjemahkan. mencoba membangun Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu. Loh, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPUD, Aduh, cukup dah. Bapaan ini bapak. Itu tadi dialog Bapak David sama Bapak Suban Palal. Jadi kalian bisa nilai sendiri isi perdebatannya. Kalau saya pribadi itu udah nggak masuk akal. Sederajat kan udah dikatakan sederajat, dari tadi udah dikatakan sederajat. Dia sendiri yang ngomong tapi dia nggak ngerti gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.